Kita sudah melakukan pemijahan dengan induk Ochiba Okawa 77 cm dan pejantannya adalah Ochiba dari Konishi. Hasilnya sangat menarik sekali. Sekarang akan kita update, silahkan ikuti terus video ini sampai selesai. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, nama saya Keiko, saya adalah perancang kolam koi. Di channel Kolam Koi Keiko ini kita membuat video-video tentang perkoian secara umum. Jadi kalau Anda belum subscribe, silahkan Anda subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi yang komprehensif tentang perkoian. Home breeding gen 4 pada saat video ini dibuat pada hari ini umurnya sudah 6 minggu. Persilangan antara betina Ochiba Okawa dengan pejantan Ochiba dari Konishi hasilnya menarik sekali, dan sekarang kita akan update, akan kita ceritakan kepada Anda perkembangannya sampai hari ini seperti apa. Kita bahas dulu satu hal yang berhubungan dengan pemijahan kali ini. Di video yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pemijahan kali ini menggunakan jaring dengan tujuan agar burayaknya tidak lolos keluar sehingga mempermudah pemeliharaan berikutnya. Ada komentar yang mengatakan bahwa jaring seukuran itu tetap saja burayaknya akan lolos. Nah, gimana? Lolos apa enggak sebenarnya? Pada saat mereka baru menetas, masih serambut-rambut, beberapa keluar dari jaring. Tetapi memang persentasenya kecil, kurang lebih sih sekitar 20 atau 25 ekor. Tapi setelah beberapa hari sudah mulai tumbuh, itu sudah tidak ada yang lolos keluar lagi. Secara bertahap kita serok, kemudian dimasukkan lagi ke dalam jaring. Sampai beberapa minggu semuanya bersih, bisa masuk lagi kembali ke dalam jaring. Kedua, pada saat kita memberikan makan Artemia hidup. Begitu Artemia kita tuangkan ke dalam kolam, semuanya keluar dari jaring. Ternyata Artemia itu mereka cenderung mepet ke pinggir-pinggir dinding kolam. Jadi mereka keluar dari jaring semua. Alhasil koi-koi yang ada di luar lah justru yang kebagian Artemia lebih banyak tentu saja. Yang ada di dalam ya cuman berebut sesaat aja sebelum Artemianya pada lolos keluar. Kesimpulannya memang untuk melakukan breeding perlu jaring yang lebih halus lagi. Yang berikutnya, pada pemijahan yang kali ini tidak cukup banyak persentase yang menetas, padahal telurnya lumayan banyak. Kalau kita melakukan pemijahan dengan pejantan satu, jadi kemungkinan telur yang bisa dibuai juga menjadi lebih sedikit. Oleh karena itu biasanya kalau breeder yang profesional, pejantannya bisa 2, 3, atau bahkan 4 untuk mengeroyok satu perempuan. Jadi memang geng-peng gitu ya. Sekarang kita bahas tentang pakan. Di minggu pertama, hari-hari pertama mereka cuma dikasih telur aja yang di blender kayak begitu, kemudian ditaburkan ke sana. Nah, di minggu kedua baru dikasih Artemia. Waktu itu Artemia yang hidup tidak efektif, banyak yang lolos keluar sehingga kemudian ya saya hentikan. Makanya kemudian ya kita ganti aja pakai Artemia kering. Artemia kering ini ya lebih mudah untuk disimpan, lebih mudah untuk diberikan, lebih terkontrol. Dan Artemia kering ada dua macam, ada yang berbentuk bubuk, ada juga yang sudah dipadatkan bentuknya menjadi seperti kubus. Selain Artemia kering, saya masih ingin mencoba hal yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu pakan hidup. Kita berikan juga cacing sutra. Dulu-dulu biasanya kita pakai cacing sutra yang sudah dikeringkan ya. Cacing sutra itu Tubivex. Sekarang ini kita menggunakan cacing sutra hidup. Dan ini sebenarnya cukup efektif dalam hal untuk menyediakan makanan yang berkelanjutan. Karena pakan yang hidup seperti cacing sutra, kita bisa memberikan kepada mereka seperti prasmanan, seperti menu buffet gitu. Mereka itu bisa makan terus-menerus, tidak ada berhentinya. Sementara pakan-pakan kering yang kita berikan ini seperti menu ala carte. Ya kita hanya bisa memberikan pada waktu-waktu tertentu saja. Ya kalau kita mau sejam, ya setiap jam kita ke pinggir kolam kasih pakan. Kalau mau 2 jam sekali, ya 2 jam sekali kita kasih pakan. Jadi sifatnya intermittent, berkala, tidak bisa kita sediakan terus-menerus. Dengan pakan hidup seperti cacing sutra, berarti prinsip ad libitum bisa terpenuhi. Mereka tidak ada berhentinya, makan terus-menerus. Jadi setiap saat ingin makan, mereka bisa mengakses dan mendapatkan makanan.
variasi pakan apapun yang kita berikan kepada burayak sebenarnya hanya merupakan menu untuk menunggu agar mereka bisa makan pelet secepatnya. Karena peletlah sebenarnya yang sudah diformulasikan sedemikian rupa mempunyai nutrisi yang lengkap. Bukan hanya protein, lemak, kemudian mikronutrisinya, vitamin-vitamin, mineral, probiotik, dan segala hal yang lain semuanya sudah lengkap ada di pelet. Jadi secepat mungkin kita usahakan mereka makan pelet. 2-3 minggu mereka kan memang belum bisa makan pelet, ya kita usahakan yang pertama peletnya dihaluskan lah. Saya coba pakai cobek ya, dihaluskan kayak begitu. Apa saja yang ada lah pokoknya kita manfaatkan. Kemudian di rumah ada grinder untuk kopi, saya pakai juga ya, meskipun hal itu memang harus curi-curi karena kalau ketahuan sama ratu rumah tangga bisa tidak direstui nanti pelihara koinya gitu ya. Karena pelet ini meskipun higienis bagaimanapun dari sisi bau susah banget hilang ya, kan bau tepung ikan sama tuna hidrolisa yang ada di situ itu benar-benar akan nempel kepada alat-alat yang kita pakai. Cara yang kedua ya kita bikin pasta, direndam terus kemudian nanti dihaluskan jadi pasta, kemudian kita berikan kepada mereka. Setelah mereka bisa dikasih pelet dalam bentuk pelet dihaluskan, granul kecil-kecil gitu sama pasta, ya pakannya yang utama adalah pelet. Memang sampai saat ini sih masih ada stok Artemia kering ya, masih saya berikan sebagai selingan aja. Dari semua yang menetas, sebagian ada yang cacat. Ini sih biasa ya, dari pengalaman saya ada sekian persen yang cacat. Macam-macam sih cacatnya. Kebanyakan deformasi, badannya tidak normal, jadi bentuknya tidak seperti koi normal. Ada yang mulutnya miring, ada yang skoliosis, tulangnya bengkok, dan beberapa cacat yang lain, bahkan ada juga yang sedari kecil sudah mengalami sinking disease. Ini baru pertama kali saya saksikan, ternyata memang ada yang sudah menderita sinking disease. Swim bladdernya atau gelembung renangnya mengalami gangguan sehingga tidak bisa memompa udara ke dalam gelembung berenang, tidak bisa mengambang di air. Kalau dia perlu ke permukaan mengandalkan siripnya untuk berenang ke atas. Ini biasanya kan kita temui pada koi-koi yang sudah besar, koi-koi yang jumbo. Secara total yang sakit ini kalau dari sisi persentage saya kira kurang dari 5%, dan ini masih normal kalau menurut pengalaman saya. Untuk breeder yang profesional, koi yang cacat ini merupakan koi yang pertama kali disingkirkan, pasti ya. Tetapi karena orang seperti saya ini melakukan breeding just for fun, lebih banyak untuk senang-senang, kita tidak memandang koi benar-benar sebagai komoditi komersial, kita memandang koi lebih sebagai pets, lebih sebagai binatang kesayangan. Bahkan sampai sekarang ini masih ada koi Gen 2, berarti yang lahir dari tahun 21 yang sampai sekarang masih kita pelihara dan dia cacat, skoliosis, bengkok, ada di kolam belakang, bahkan sampai dikasih namanya keris. Koi seperti ini mau dijual pasti nggak laku, dikasih orang pun nggak ada yang mau. Jadi ya sudahlah, biarkan saja dia numpang hidup di sini. Semoga berbahagia juga dia. Dari sisi pertumbuhan secara umum cukup baik. Yang kali ini faktor utamanya karena memang indukannya ukurannya cukup besar juga, betinanya 77 cm, kemudian pejantannya 63 cm. Sampai hari ini yang paling besar sih saya kira hampir 15 cm ya. Tetapi seperti umumnya pemijahan yang lain dalam satu angkatan, ada yang sudah demikian gede tetapi juga ada yang sedemikian kecil. Perbedaannya sangat mencolok. Silakan perhatikan sendiri video ini. Ini adalah salah satu yang paling besar dan yang satunya adalah salah satu yang paling kecil ya. Jadi kalau dibandingkan sih ditelan aja bisa yang kecil itu sama yang gede. Yang menarik kalau kita lihat pola sebaran ukuran dalam satu angkatan ini seperti mengikuti kurva normal, polanya Gaussian gitu. Jadi sedikit yang ukurannya kecil banget, banyak yang menengah, kemudian sedikit pula yang ukurannya besar-besar banget. Jadi membentuk kayak kurva normal gitu. Ini menarik sekali. Pola sebaran seperti ini terjadi juga pada aspek-aspek kehidupan kita yang lain. Betina yang kita pakai sebagai induk kan selalu sama, yaitu Ochiba dari Okawa. Pairingnya sejak dari Gen 1 sampai sekarang ganti terus-menerus. Yang pertama pejantannya adalah Kohaku Wakoi, yang kedua sama ketiga Kohaku Doitsu, yang keempat
4 ini yang agak unik karena kita kawinkan dengan Ochiba juga dari Konishi. Nah, hasilnya seperti apa, jenis-jenisnya ini cukup menarik ya. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama jelas ya gampang diduga bahwa Chagoi pasti keluar. Nah, Chagoi yang kita perlihatkan ini cukup bagus, growth-nya mulus, kemudian rapi juga ringnya atau sisiknya, dan color tone-nya asik juga, enak juga. Yang kedua mudah diduga karena dua-duanya adalah Ochiba, ya tentu saja anaknya ada yang keluar Ochiba. Ini adalah salah satu contohnya. Ini bukan yang paling besar dan bukan paling bagus, pokoknya yang bisa ketangkep aja lah. Cuman Ochibanya ini memang kelihatan ada beberapa yang sedikit berbeda, terutama dari sisi color tone-nya. Ada juga yang antara Chagoi, Ochiba, atau apa, itu masih tanda tanya juga ya. Jadi misalnya yang satu ini kelihatannya seperti Chagoi, tetapi ada kelihatan bayang-bayang hitam juga. Kalau nanti hitamnya benar-benar naik jadi sumi, kan ini berarti akan jadi Chautsuri. Atau kemudian bersih sama sekali, ya dia akan jadi Chagoi. Yang satu ini sih tanda tanya sebenarnya, ini akan jadi Ochiba atau enggak. Di sisiknya ada bayang-bayang kayak hitam-hitam gitu ya. Besarnya nanti seperti apa, karena yang kayak gini kecenderungannya berubah-berubah dalam waktu yang cepat. Bisa jadi menjadi sesuatu yang unik atau menjadi sesuatu yang aneh. Kalau aneh itu nggak ada harganya, tapi kalau unik masih bisa ada harganya. Ada yang patternnya belum jelas, semoga nanti menjadi jelas dan kontras. Ada yang dari kecil cukup jelas, tapi ada juga Ochiba yang sebenarnya sudah cenderung hitam sejak dari kecil. Sekarang ini yang cenderung hitam sedikit ya, tidak terlalu banyak, masih bisa dihitung dengan jari. Yang polosan tuh selain Ochiba, Soragoi pasti keluar juga lah ya. Ada juga jenis yang saya salah menduga. Dulu waktu masih agak kecil-kecil, umur sekitar 2 mingguan gitu, kelihatan yang rada kekuningan. Waktu itu saya menduga itu adalah Karashi, mengingat Ochiba dari Konishi membawa bloodline Karashi. Ternyata saya salah, yang cenderung rada putih-putih kekuningan ini jadinya ke keluarga Kohaku. Jadi Benigoi mungkin Kohaku, tapi ada juga yang Shiromuji. Kelompok Kohaku, Benigoi, Shiromujinya yang sekarang ini tidak sebanyak breeding yang sebelum-sebelumnya, karena waktu itu kan semua pejantannya pakai Kohaku. Ini saya masih belum 100% yakin apakah ini Chagoi atau Soragoi atau jenis yang lain. Kemungkinan besar ini adalah Chagoi, tetapi color tone-nya lebih cenderung ke kehijauan, dan justru ini adalah jenis yang saya ingin pelihara sendiri, paling tidak 1 ekor lah. Dan ada juga jenis-jenis yang kayak siluman ya, setiap saat berubah. Dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu berubah-berubah terus. Finishnya seperti apa kita tidak tahu. Hal yang begini-begini sih kadang-kadang membuat penasaran juga sih. Ya kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Kemungkinan besar sih ya namanya siluman akan hilang gitu ya, nggak jadi apa-apa. Melakukan pemijahan Ochiba, saya jadi terngiang-ngiang kata-kata dari Mbah Medi ini. Breeder Ochiba itu banyak tantangan. Jangan coba-coba breeder Ochiba. Yang bagus itu cuma sedikit. Jenis Ochiba itu ikan yang jelek itu susah sekali untuk dijual. Jadi sebenarnya kalau untuk pemula coba-coba breeding Ochiba itu sih boleh-boleh saja, tetapi harus paham bahwa bakal banyak sampah, tidak banyak yang bisa kita ambil. Tapi kalau kita melakukan breeding for fun ya nggak apa-apa, dijalanin aja, enjoy aja lah kayak saya begini. Hasil pemijahan dari Gen 4 ini mau dikemanakan? Ya tentu saja seperti yang sudah-sudah, nanti ada giveaway, ditunggu saja. Ada juga yang akan kita lelang di grup Telegram Kolam Koi Keiko. Ada juga beberapa yang memang sudah dipesan sama orang. Ya mungkin ada 1-2 ekor yang akan saya pelihara sendiri. Paman dan bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keiko. Terima kasih banyak, semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.